Swastiastu, selamat datang di kelas bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kalimat pasif atau passive voice bersama saya, Made Reni Widiartini. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang passive voice atau kalimat pasif. Nah, yang pertama adalah pengertian atau definition dari passive voice itu sendiri. Apa itu passive voice? Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice atau kalimat aktif yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi atau doer of action. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut atau yang disebut dengan receiver of action. Berikutnya adalah fungsi sosial atau social function dari passive voice itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu to state the object's identities. Nah, di sini maksudnya adalah untuk menyatakan identitas dari objek itu sendiri. Contoh kalimat yang pertama yaitu the fruit is called belimbing in bahasa Indonesia and star fruit in English. Jadi di sini jelas bahwa objek dari belimbing itu sendiri mencirikan atau dinamai dengan star fruit dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua juga sama, cuma berbeda ya objeknya, yaitu Papua is known as heaven in the world. Jadi Papua itu dikenal sebagai surga di dunia. Kemudian ada kalimat yang ketiga yaitu Cristiano Ronaldo is called an alien from another world. Jadi Cristiano Ronaldo ini disebut alien dari dunia lain. Seperti itu. Fungsi sosial yang kedua adalah to state the materials that make the objects. Jadi di sini untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang membuat objek tersebut. Misalnya di sini ada sate is made from meat. Jadi sate itu dibuat dari daging. Dan yang kedua contoh kalimatnya the bridge is built from hard stones. Jadi jembatan itu dibangun dari batu-batu yang sangat berat. Kemudian yang berikutnya adalah this cake is formed by several ingredients. Jadi kue itu dibuat dari beberapa bahan-bahan. Nah, untuk fungsi sosial yang ketiga adalah to state what happened or happened to the objects. Jadi untuk menyatakan apa yang terjadi dan yang sudah terjadi terhadap objek tersebut. Contohnya adalah yang pertama, the rice is nicely cooked but not the other dishes. Jadi di sini nasi itu dimasak dengan baik tetapi tidak dengan makanan yang lain. Nah, contoh yang kedua adalah those sunflower seeds will be planted in our yard. Jadi biji bunga matahari itu akan ditanam di halaman kami. Nah, yang berikutnya adalah unsur kebahasaan atau language features dari passive voice atau kalimat pasif itu sendiri. Nah, yang pertama, jika kita ingin membuat kalimat pasif dalam simple present tense, kita memerlukan to be, is, am, dan are. Berikut ini adalah rumusnya dan juga contohnya. Yang pertama yaitu dalam bentuk kalimat positif, polanya adalah subject ditambah dengan to be, is, or am, or are ditambah dengan past participle atau verb 3 atau kata kerja ketiga. Nah, contoh kalimatnya adalah the cookie dough is made by my mother. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat di sana ada kata kerja made dan to be-nya di sana adalah is. Nah, is made, nah itu adalah bentuk dari kalimat pasif dalam bentuk present tense. Nah, yang kedua yaitu dalam bentuk negatif, polanya adalah subject ditambah dengan to be is, am
plus past participle atau kata kerja ketiga. Contoh kalimatnya di sini, misalnya the cocky dog is not made by my mother. Jadi di sana hanya tinggal menambahkan kata not saja. Kemudian yang berikutnya adalah dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Polanya adalah yang pertama yaitu to be, yaitu is, am, dan are ditambah dengan subject plus past participle. Nah, contoh kalimatnya di sini adalah is the cookie dough is made by my mother. Seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan polanya. Jadi to be yang pertama kali untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah passive voice dalam bentuk past tense. Berbeda dengan simple present tense yang menggunakan auxiliary verb is or am or are, kalimat pasif dalam simple past tense dibentuk oleh auxiliary verb was atau were. Was digunakan untuk subjek tunggal I, she, he, dan it. Sedangkan were untuk subjek jamak you, we, they. Nah, berikut ini rumus untuk membuat kalimat pasif dalam simple past tense. Contohnya yaitu yang pertama dalam bentuk kalimat positif. Bentuknya adalah subject plus to be, was, or were ditambah dengan past participle atau verb 3. Contoh kalimatnya, the fried rice was cooked by my mother yesterday. Dan contohnya dalam bentuk negatif yaitu subject plus was or were plus not plus past participle atau verb 3 kata kerja ketiga. Contohnya adalah the fried rice was not cooked by my mother. Dan yang terakhir adalah contoh kalimat dalam bentuk kalimat tanya, yaitu polanya was atau were ditambah dengan subject ditambah dengan past participle atau verb 3. Contoh kalimatnya yaitu was the fried rice cooked by my mother? Nah, yang berikutnya adalah passive modals auxiliary, adalah jenis kalimat pasif atau passive voice yang di dalamnya menggunakan modals. Jadi, passive modal auxiliary adalah sebuah kalimat yang subjeknya menerima aksi dan mengekspresikannya dengan ability atau kemampuan, ada possibility atau kemungkinan, ada permission atau izin, ataupun obligation atau kewajiban. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada 9 jenis modal, yaitu yang pertama adalah can, berikutnya adalah could, dan yang berikutnya adalah will, kemudian ada would, ada shall, ada should, ada may, ada might, dan yang terakhir yang ke-9 adalah must. Nah, di sini ada pola dasar dalam passive modals, yaitu yang pertama ada modal plus be plus past participle atau verb 3. Nah, juga ada modal plus have been plus past participle or verb 3. Contoh kalimatnya adalah yang menggunakan modal plus be plus past participle or verb 3, a mixture of cucumber, pineapple, and lemon can be mixed to make a healthy juice. Dan contoh yang kedua yang menggunakan have been, knives should have been washed after each use so that bacteria and germs that stick to them are gone. Jadi di sini kita bisa menggunakan antara yang menggunakan modal plus be saja atau yang menggunakan modal plus have been. Nah, di sini ada contoh teks passive voice yang menggunakan simple present tense. Nah, di sini kita akan baca satay or satay is made of chicken, beef or lamb. Sate ayam is made of chicken, sate kambing is made of lamb, sate sapi is made of beef. Small pieces of meat
are marinated in spicy soy sauce. Some species of well-marinated meat are skewered. Then, on skewers, satay is grilled over very hot charcoal. It is served with peanut sauce or soy sauce. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata yang bercetak merah yang ditulis di sana. Yang pertama ada is made. Nah, di sana merupakan bentuk kalimat pasif dalam bentuk present tense. Di sana juga ada are marinated, ya. Itu juga merupakan kalimat pasif dalam bentuk simple present tense. Nah, di sana juga ada kata are skewered. Kemudian ada is grilled dan is served. Nah, yang berikutnya ada contoh teks yang kedua, yaitu passive voice dalam bentuk simple past tense. Yesterday, I was invited to come to Nana's house. We cooked together. Satay was made by me. Pancake was made by Nana. Avocado juice was made by Tia. Peanut sauce was made by Ratna. Ketupat was made by Tiara. Cooking equipments were washed and cleaned by Wiwi, Tika, and Lina. All of the food were delicious. We were all really happy because we could taste and eat the food together. Nah, di sini jelas terlihat. Coba perhatikan kata yang bercetak merah. Nah, di sana menunjukkan kalimat pasif dalam bentuk simple past tense. Ada was invited, kemudian ada was made, dan ada were washed and cleaned. Nah, itu tadi penjelasan tentang passive voice atau kalimat pasif dalam bentuk simple present tense, simple past tense, dan dengan menggunakan modal. Sekian dan terima kasih. Thank you.